Hari ini saya Aulia Rahman bersama rombongan dari Cianjur. Pengen ketemu Pak Gubernur karena ngefans gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Dan saya tinggal di lembur Pakuan, tidak di gedung Pakuan. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongnya sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Siap. Jempol lagi. Jempol ya. Yo, Mang City people. Welcome back again bersama Nyunyuran. Mamang abu masih bolos, pakun sudah bobodo, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. City people. Ada banyak update nih di persosmedan. Ada apa aja kita langsung meluncur aja kali ya. Cus. Nih yo. Masih ingat kemarin warga Cianjur gitu yang datang jam 1 pagi gitu ke rumah Kang Deddy ya, yang sempet kayak kesel seolah nggak diterima, framing sana giring sini, menjelekan warga lembur Pakuan gitu. Ini ada respon nih setelah didatangi dan ditemui langsung oleh Pak Bupati Cianjur, Bapak Dr. Wahyu. Nih kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Hari ini saya Aulia Rahman bersama rombongan dari Cianjur sudah sampai ke lembur Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu, Bupati Cianjur, di sini bersama Akang Aulia. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai apa yang video viral yang waktu itu ya. Betul. Dan kita sudah ketemu ternyata kejadiannya seperti apa. Mungkin hanya kesalahpahaman. Betul. Ya yang terjadi. Jadi ada harapan-harapan dari Kang Aulia, terutama itu mengenai infrastruktur ya, jembatan, lalu juga rekan-rekan disabilitas, sama pengen ketemu Pak Gubernur karena ngefans gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Amin. Nah, kita anak-anak Pak Gubernur semuanya ya, pengen ketemu Bapak Urang Sadayana, Bapak Aing, ya, Bapak Urang Sadayana. Mudah-mudahan kita punya rezeki nanti ketemu sama beliau. Ya, mudah-mudahan. Gitu, ya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Ya. Oke, kemarin sempat ngegas ya, sekarang lemah lembut lagi gitu ya. Tapi menariknya nih di komen-komennya netizen tidak bisa terima begitu saja gitu dengan alasannya. Kan kemarin yang jadi penasaran tuh apa sih alasannya, lu seurgensi apa sih sampai jam 1 maksain gitu kan. Terus nggak ada sampai sesekecewa itu gitu. Sedangkan saat ketemu Pak Bupati tadi ditanya alasannya mau ngomongin soal jembatan, infrastruktur, terus prioritas kepada teman-teman disabilitas gitu, sama sebenarnya ngefans gitu. Ya kan maksudnya netizen pasti akan menimbang. Oke, hal itu kan bukan hal yang sifatnya urgent banget gitu, di mana hari itu juga harus diomongin gitu. Kan kalau hari itu juga diomongin, eksekusinya mungkin bisa seminggu kemudian gitu, 2 minggu kemudian gitu, tergantung nanti pemerintahan kabupaten gitu. Terus alasan ngotot pengen ketemunya karena ngefans, banyak yang ngefans juga, banyak termasuk kita ngefans gitu, tapi nggak yang sengotot itu gitu. Jadinya dugaanku netizen pada menaruh curiga ke arah amplop nih, komen-komennya nih, disindir sama Senja ya. Aduh gagal dapat amplop teh. Kenapa Senja bisa komen begini? Dugaanku karena ya Kang Deddy akhirnya memutuskan untuk ya udah bukan prioritas, toh aspirasinya sudah diobrolin sama Pak Bupati gitu kan, nyalur juga kan ke Kang Deddy gitu. Terus masalah fans mah ya nanti ada waktu-waktu khusus deh, bukan yang harus ditemuin gitu kan, karena Kang Deddy bukannya public figure tapi pejabat publik gitu kan. Di sini juga Siti yang rada pedes gitu ya, muka-mukanya gimana teh, gimana, tolonglah ini beres nih, ada lagi nyoh
Bener-bener Bapak Aing kayak nggak dikasih kendor nih, bener-bener lagi dipantau, dipres ketat kayaknya ya, sama nggak tahu siapa nih meluncur. Cus. Ini yo, bener-bener nggak dikasih kendor di zaman Kang Deddy, digencet sana sini, bahkan sekarang lagi banyak banget yang nyecer dari segi tunjangan, gaji dan segala macem, di mana rakyatnya, warga masyarakatnya yang bayar pajaknya itu ya udah fine aja, dah tahu gitu kan gimana kinerjanya. Tapi para kritikus ini terus ibaratnya memojokkan KDM sepertinya ya. Ini ada postingan dari Kang Deddy dengan caption, demikian pencerahan pagi ini dari Kepala Biro, semoga tercerahkan, hatur nuhun. Ceki Play. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan, per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Kalau 33 miliar dibagi 12 per bulan, sekitar 2,7 miliar. Untuk apa dana operasional itu? Nah, sebelum dijelasan sama Om Botak ya, aduh ini gemes banget. Kompas udah nge-repost, di Kang Deddy juga udah nge-post gitu. Kreator-kreator lain banyak yang nge-repost penjelasan Kang Deddy untuk apanya gitu kan. Terus kok masih masih mempertanyakan materi yang sebenarnya udah dijawab gitu, dan bisa dilihat kan, itu dibikin transparan kan anggarannya teh. Silakan cek aja webnya gitu. Ini mah nyari-nyari aja, nyari-nyari. Ini kita lihat dari respon Om Botak, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta, dan di surat usulan perubahan terbaru RKA Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cenderamata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Demikian wargi Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, makan hari ini ada bala-bala, ada lotek, ada es kelapa, ada pisang, ada nasi timbel. Semuanya bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya. Dan saya tinggal di Lembur Pakuan, tidak di Gedung Pakuan. Jadi, saya semenjak menjabat tidak mendiami rumah dinas gubernur. Untuk kebutuhan keseharian,
kebanyakan bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya karena ada sawah, ada kebun, seluruh panganan tersedia, ada kolam ikan. Jadi insya Allah saya tidak menggunakan dana APBD yang 14 miliar itu untuk makan, ya. Insya Allah anggaran APBD di Jawa Barat diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk makan-makannya gubernur, ya. Hatur nuhun. Kan netizen tuh sebenarnya udah tahu gitu, cuman kayak gemes aja. Ya salam telat Bapak, kemana wae yang kayak gini baru dipermasalahin sekarang gitu. Udah clear di awal-awal, udah clear dari 15 kalau nggak salah tuh efisiensi jadi di bawah 13 untuk setahun. Dimana yang lalu tuh 15 nggak tahu efisiensi apa enggak, tapi itu buat satu gedung gitu kan. Kalau yang kemarin-kemarin tuh sayangnya nggak ada yang ngeritik tuh, yang kemarin-kemarin mah tuh giliran Kang Deddy dikritik. Nah 13 atau di bawah 13 ini buat 5 gedung. Non ASN, pekerja-pekerja non ASN-nya, terus perawatan gedung dan segala macam selama setahun gitu. Si bapak tadi mengarahkan seolah-olah dimakan untuk kebutuhan pribadi, makanya dia ada narasi nanya, oh itu makan apa? Makan cilok pakai emas gitu, seolah-olah kan buat itu. Ya nggak, pada untuk perawatan ya 5 gedung yang dijadikan apa namanya tempat nanti untuk bekerja gitu. Terus buat biaya-biaya mungkin petugas perawat gedungnya, terus biaya kalau ada tamu, biaya makannya dan segala macem. Udah dibagi-bagi itu, sok buat kalian aja, aku mah enggak gitu. Tetap gila disebut makan cilok pakai emas coba. Edan si bapak teh edan. Di mana sih bapak? Asal riweuh pisan ngurusin Jabar lir aing mah. Komen-komennya nih yang menarik nih. Ada dari Mahdi ya, ada akunnya enggak ini aki-aki mau tahu backgroundnya apa. Nah kita lihat, direspon nih Banteng. Oke, oh pantes lagi caper sama pansos katanya. Bujar pada oke, baca sendiri santuy people. Mamang mah mau ke nextnya aja. Silakan dibaca sendiri ya. Kita ke nextnya aja yuk. Nih ya. Kalau banyak elit-elit, pengkritik-pengkritik yang sekarang lagi nge-push banget soal tunjangan dan gaji gubernur Jabar gitu, yang padahal udah dijelaskan gitu kan. Itu biaya operasional itu kan sepersekian persen dari pajak Jabar gitu, baginya buat dia gitu kan, buat gubernur, sama gubernur dialihin lagi, dialokasiin lagi buat membantu warganya gitu. Jadi pun kalau yang mau nggak terima itu ya warga Jabarnya gitu kan. Nah ini menariknya warga Jabar ya fine-fine aja, justru malah pengen ditambahin lah kalau bisa mah. Nah justru para elit yang malah berisik nih. Nah ini ada pos pengaduan lembur Pakuan yang menunjukkan sedikit manfaat nih ya dari uang operasional gubernur Jabar yang full dialokasikan untuk membantu warga Jabar. Nih audionya di-mute karena lagu. Suasana pos pengaduan Senin 15 September which is itu hari ini. Ceki Play. Tuh bisa kita lihat yang ngantri teh nggak cuman 1-2 dan ini teh sepanjang hari dari jam 5 sampai jam 7 malam gitu. Terus kalau ditanya ini yang datang kok yang untuk yang normal-normal ya, dalam artiannya bukan yang buat bayar utang pinjol, bukan. Kok bisa cepet ya di apa namanya di follow up-nya gitu. Ya karena ada tunjangan operasional itu yang sama Kang Deddy dihibahin buat kayak begini, buat bantu-bantu warga masyarakat. Ada yang urusan kesehatan gitu. Tuh, punten bisa naunya di-mute karena lagu tuh ya. Tuh dan yang ngantri tuh enggak 1 sampai 10 doang, enggak banyak. Pos pengaduan nih. Nah, dugaanku operasional ditekan terus, disentil terus, dugaanku ya punten kalau salah ya, ini biar akhirnya dipotong operasional, jadi nggak ada operasional, ya kan, operasional gubernur gitu. Jadi pos pengaduan akan melambat nih, frekuensinya akan menurun gitu, menurun terus nanti kesejahteraan warga Jabar, permasalahannya akan naik lagi, meningkat nih gitu. Tujuannya untuk ya nih biar nggak terlalu kegedean banget nih si Deddy nih, namanya udah terlalu gede nih, ngeri nih kalau jadi saingan nanti di next apa namanya pertandingan gitu, dugaanku. Nangkep kan arahnya kemana? Makanya senggol sini nggak mempan, senggol sini nggak mempan. Sekarang senggol operasional, yang belain warganya. Kalau bisa mah dikasih aja gitu, ditambahin. Tolonglah. Ini ada lagi nih meluncur.
Iya, kalau di pertama tadi akang-akang dari Cianjur yang datang jam 1 terus merasa nggak terima karena KDM nggak bisa nemuin gitu kan, terus akunya ngefans. Ini baru fans beneran nih. Ada abah-abah yang kemarin dari Belitung yang katanya mau memberikan tongkat tongkat komando kalau nggak salah. Sempat kayak janji akhirnya Senin, tetapi ya mungkin bapak lagi ada sibuk segala macam, akhirnya tidak bisa menemuin. Tapi si bapak ini tidak masalah walaupun hanya menyerahkan ke Haji Mumu gitu di pos pengaduan nih. Ceki Play. Pak, dari mana, tujuannya ada apa Pak, namanya siapa? Ya, nama saya Firman Karnain, satu-satunya pengrajin cindramata Belitung, ya. Tongkat komando yang terdiri batu satam, batu meteor, ada sertifikat NASA, ada sertifikat Amerika, Indonesia, ada SNI, dan ini akar bahar putih, putih, hitam, merah. Untuk dikasihkan? Saya kasihkan ikhlas lillahi ta'ala karena ya. Yang makai, yang udah makai siapa aja itu Pak? Orang paling besar yang makai Pak Prabowo, Tito Karnavian, Polda. Polda. Oh, Polda pakai semua. Iya, Polda pakai semua dari Bapak ya? Semua. Iya. Intinya dari batu meteor. Batu meteor. Jadi intinya ke sini ke Pak Gubernur itu untuk memberikan cindramata sebuah tongkat berupa tongkat komando. Siap, Bapak. Terima kasih. Filosofinya ini dari langit, ini dari bumi. Istilah saya filosofi ya. Ya, filosofi. Oke. Bumi sama langit sudah dipegang beliau. Siap. Oke, terima kasih, Bapak. Pak, dari mana? Nggak ngomel-ngomel dia dari Belitung malah jauh banget beberapa hari nungguin gitu. Ternyata di hari H nggak bisa ketemu gitu karena ada satu dan lain hal. Nggak ngomel-ngomel, ini baru ngefans beneran gitu karena tujuannya cuma mau memberikan walaupun pengennya langsung, tetapi karena ada satu dan lain hal nggak bisa dititipin lah ke orang kepercayaan Haji Mumu dong gitu kan. Ya udah gitu, setidaknya nanti akan nyampe juga, toh ada video juga gitu. Bukan yang terus marah-marah dihalang-halangi oleh warga Lembur Pakuan nih, mobilnya ada padahal. Masa bilang nggak ada? Ini baru yang namanya fans beneran gitu. Nggak datang buat ngakunya ngefans tapi buat ngelus-ngelus dengkul, Pak. Jadi gini, Pak. Tuh aing malier. Meluncur lagi nextnya. Cus. Rinyo, ini lagi viral juga di sosmed pidato Kang Deddy kemarin saat di acara Hari Jadi Karawang gitu kan, Kampung Mamang gitu ya. Ini menarik dan relate banget dengan kasus rusuh kemarin, demo-demo kemarin yang sebenarnya kita play dulu kali ya, ceki-ceki. Play. Orang-orang kaya hari ini anak pendidikannya setara. Orang-orang kaya hari ini orang tuanya tegas pada anaknya. Sekolahnya terarah, keterampilannya terarah, pendidikan agamanya baik. Mereka tumbuh menjadi kelas menengah yang makin kuat. Anak anggota DPR jadi anggota DPR. Anak gubernur jadi anggota DPR. Anak kepala desa jadi kepala desa. Akses politiknya kuat. Mohon maaf, anu babalapan, anu tawuran. Yang balapan, yang tawuran. Yang keguguran. Yang setiap hari sekolahnya DO. Anak-anak kelas menengah ke bawah atau dikatakan anak-anak orang miskin. Disparitas ini, saya kasih tahu, disparitas kesenjangan ini akan menjadi problem sosial yang akut. Kenapa? Kalau mereka tidak terselesaikan secara ekonomi, mereka tidak dihadirkan dalam pendidikan yang layak, mereka tidak mendapat layanan, mereka tidak dimasukkan dalam barak untuk mengikuti pendidikan agar karakternya terbentuk, maka revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Dan itu setahun yang lalu saya sudah memperingatkan pada semua orang. Saya tanyakan, kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka.
Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka, banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongna sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin. Punten dipotong dulu. Kemarin udah nyelamatin gedung sate, dikritik. Adalah nggak bisa ditayangin sih, dikritik bahasanya apaan sih kayak begitu, kasar gitu. Ya memang itu bahasa sehari-hari mereka gitu kan. Ya memang akhirnya Kang Deddy pakai bahasa mereka yang balik lagi dibilangin. Jadinya relate. Ya. Itulah kenapa sekarang ada fenomena Menteri Keuangan Pak Purbaya di elit nyindiri apaan sih Menteri Koboi begini, tetapi warga masyarakat akar rumput seneng gitu. Relate, bahasa lu nggak berjarak sama kita. Ini yang biasa dipakai di apa namanya di obrolan sehari-hari kita gitu. Lagian juga kalaupun apa namanya ya emang kenapa sih kalau kasar toh terbukti kan, maksudnya work gitu, nggak jadi ada pembakaran di gedung sate gitu kan. Iya terkadang ada beberapa yang fokus sama bungkusan gitu, estetika bungkusan gitu, dalamnya buruk gitu ya istilahnya Mbak ya. Lanjut dikit. Lanjut. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah, jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang. Dan mereka pulang. Orang yang mengorganisir mereka menggerakkan untuk membakar tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin. Mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5 yang setiap hari kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul. Dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita. Yang tadi Kang Deddy bilang udah diprediksi dari tahun lalu, ya dugaanku tuh, analisaku kemarin kenapa di awal kepemimpinan ngegenjot banget soal apa namanya pendidikan barak militer gitu kan, guna meminimalisir manpower yang bisa digerakkan gitu. Coba pas awal-awal barak militer tuh didukung dulu gitu. Yuk kita ikutin, mungkin beberapa provinsi ada yang bisa ngikutin juga gitu. Itu pas kemarin mau demo mau gerakin mana, masanya nggak ada Iya. Siswa-siswa nakal yang tukang tawuran sekarang udah pada disiplin, nggak mau begini-begini. Nggak ada manpower yang digerakin. Soalnya tadi Kang Deddy bilang kan begitu dia udah megang nih yang pada demo kemarin gitu dengan kedekatan dan respectnya, itu kan Kang Deddy bilang tadi ada 2 orang nih si penggeraknya yang akhirnya bingung, nggak ada masa yang bisa gue gerakin gitu, dan udah ke marking sama Kang Deddy, tinggal nunggu mau bertingkah lagi, pegang lehernya gitu. Itu makanya kemarin teh yang nolak-nolak kontra-kontra barak-barak tuh, ini tujuannya ke arah sini. Iya, biar yang kelas bawah yang ya frustasi, hidup gue gini-gini aja gitu kan, gimana kondisi ekonomi itu bisa dibawa nih sini, yuk disiplin, yuk kita bikin kesempatan sama nih. Jadi mau digerakin nggak ada, anak-anak nakal tukang tawuran udah habis gitu, susah ngegerakinnya. Kemarin pada ngeritik barak-barak. Ini sebenarnya tujuannya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini saya ingetin. Kenapa ini terjadi? Baru terjadi, dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu. Masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah
gaya kepemimpinan kita. Betul. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang, anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka penting dibangun sekolah manajer, maka penting dibangun sekolah rakyat, maka penting dibangun sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Itu konsepsinya. Nah, untuk itu maka dalam konsepsi ini saya nanti mengajak mulai perubahan ini, Pak Bupati, mudah-mudahan nanti Kerawang bisa memulai. Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan untuk melindungi seluruh rakyat yang bukan ASN, yang bukan karyawan perusahaan, yang bukan TNI, yang bukan Polri untuk mendapat asuransi jaminan ketenaga kerjaan. Agar ketika sakit dia diobati, yang nunggu di rumah sakit membiayai sehingga tidak menjadi krisis sosial. Maka nanti dibagi dua, provinsi setengahnya, kabupaten setengahnya, dan saya mendapat informasi pemerintah pusat juga akan melakukan hal yang sama walaupun terbatas. Ya. Ini bisa kolaboratif. Kenapa? Rakyat terlindungi. Nah, seluruh rangkaian itu harus kita lakukan dengan kecermatan dan membaca anggaran secara cermat. Untuk apa? Membangun keadilan semesta. Menariknya pusat juga ngikutin gerakan Jabar walaupun masih terbatas gitu kan. Jadi yuk kita sisir dikit-dikit. Nah, pekerja informal yang selama ini bingung ketika sakit, terus tidak ada asuransi ketenagakerjaan, dikasih walaupun patungan provinsi, terus patungan sama kabupaten kota. Pusat mau ikutan juga gitu kan, 50% gitu. Setidaknya ini meminimalisir gitu. Yang garis bawah yang kalau udah sakit, udah kenapa-napa tuh udah bingung kan buat makan apa. Setidaknya mereka punya rasa aman di situ kan. Nah, ini tadi infoin kemarin kan, Jabar, Hayu segala macam gitu ya. Kita bantu pekerja informal. Tadi udah rilis aja suratnya nih meluncur. Nih, bener-bener si Wandet mah gercep. Langsung diposting pendaftaran BPJS ketenaga kerjaan gratis ya. Siapa aja kategori penerima manfaatnya. Nih mungkin info juga buat Santuy People ataupun kenalan Santuy People nih untuk bisa nih. Nih ya, prioritas penerima manfaatnya itu buruh tani, buruh nelayan, asisten rumah tangga, kuli bangunan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, supir angkot, ojek pangkalan, ojek online, pemulung, tukang becak, pekerja informal lainnya dengan penghasilan rendah ya. Tuh, gratis. Gratis, tinggal konfirmasi aja mungkin ke kantor BPJS ketenagakerjaan terdekat ya. Mungkin sambil bawa postingan ini gitu, jaga-jaga kalau misalkan ketemu pegawai-pegawai yang lelau gitu. Nih, Pak Gup udah nyuruh nih gitu. Iya tuh. Santuy People infoin juga mungkin yang punya kenalan salah satu dari kriteria penerima manfaat ini gitu ya. Ayo kita bareng-bareng sebagai warga masyarakat tuh coba. Nih ya. Ini pas banget untuk dijadikan contoh tadi pidato KDM tadi yang gimana sih pejabat harus bersikap jangan terlalu berjarak dengan warganya gitu. Ini kejadian di Menteri Keuangan baru Pak Purbaya nih yang kalau elit nyebutnya masa gaya koboi gitu. Sedangkan warga masyarakatnya suka kita yang kayak gini apa adanya gitu, ceplos-ceplos walaupun pahit tapi fakta gitu kan. Ya 11-12 lah sama KDM gitu kan. Nah ini nih ada postingan dari Pak Bob nih yang berkomentar juga dan suka sama Pak Pur. Jeki-jeki play. Ada yang sama nggak? Semenjak Menteri Keuangannya ganti Pak PYS nih, Pak Purbaya Yudisadewa, kita tuh kalau dia muncul di media ya, bawaannya pengen ngedengerin, pengen nyimak, asli, ya kan? asli. Apa yang dia sampein. Asli. Karena ada aja nih gebrakan Bapak ini gitu kan, kelakarnya ya kan. Kelakarnya lucu dapet ya kan. Terus penyampaiannya itu masalah keuangan, kita aja orang awam aja gampang gitu dengerin ya, nangkepnya gitu. Beda sama Menteri Keuangan yang dulu. Kalau muncul di media, bawaannya udah was-was kita. Ini pasti laporannya defisit nih gitu kan. Terus di otak kita langsung, waduh, bakal kena pajak apa lagi nih? Pajak apa lagi nih yang bakal naik? Gitu kalau Menteri Keuangan yang dulu. Kalau Pak Purbaya ini enggak gitu. Jadi kayak kita dibikin nunggu-nunggu nih sama Bapak satu ini. Hebat ini Bapak ini, bisa
nyatu gitu ya, bisa nyatu dengan perasaan kita. Terus bahasa-bahasa yang dia pakai juga kan bahasa pasaran ya kan. Jadi gampang kita mencernanya. Beda sama yang dulu-dulu mah aduh, pakai bahasa-bahasa internasional yang aduh, susah kita nangkepnya. Emang luar biasa nih Pak Purbaya ini. Mudah-mudahan nih Pak Purbaya lancar-lancar ya Pak Purbaya ya. Bisa menjalankan tugas dari Presiden Prabowo dengan lancar, bisa bikin kemajuan Indonesia ya, ekonomi Indonesia stabil ya kan. Tapi tetap Pak Purbaya, tolong hati-hati Pak Purbaya ya. Apalagi Pak Purbaya bukan orang dari partai. Yang dari partai aja banyak yang ngincer, apalagi yang bukan non partai nih Pak. Wah, itu pokoknya hati-hati deh Pak ya. Selamat bekerja Pak Purbaya. Saya nantikan, saya tunggu video-video selanjutnya. Ada yang Iya betul sih. Tapi kalau selama backingannya netizen sih harusnya strong ya, nggak mempan digoyang ya. Memang lagi lagi ditunggu-tunggu banget gitu beberapa kali dari hari pertama, kedua, ketiga nih sampai hari keberapa nih sekarang lagi ditunggu-tunggu banget kemunculannya gitu ya. Memang gayanya asik, bahasanya simple, sederhana gitu. Sama ini juga karena Pak Purbaya dari Bogor gitu kan, KDM dari Subang, teman-teman netizen juga lagi menunggu nih ada momen untuk bisa bertemu langsung urusan kenegaraan gitu kan. Selama ini kan Kang Deddy banyak tektokannya sama Menteri Pertanian, lagi nunggu nih sama Menteri Keuangan nggak mau ada urusan apa gitu Kang, biar bisa ketemu bareng, ngobrol bareng gitu. Pengen lihat koneksinya gitu. Kalau ternyata chemistry-nya wah klop banget, satu visi banget, makin kuat gitu. Iya, dapat backingan juga dari warga netizen yang selama ini ngebackingin KDM gitu. Ini sampel VT Pak Pur yang lewat di sosmed yang meluncur. Cus. Iya. Ini 1 jam yang lalu cerita Menteri Keuangan Purbaya, perbankan pusing salurkan duit 200 triliun. Biarin aja mereka yang mikir, kata Pak Menteri. Jeki. Play. Kasih duit banyak nih, waduh. Uang di bank suka-suka saya sampai kapan? Muter di situ supaya muter di perekonomian, biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing, aduh dia kasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda, pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Udah kasih duit banyak. Iya, dirut digaji gede masa nggak mau mikir gitu. Nah di sini aku tangkap punten kalau salah, Santai People bisa bantu jelasin juga. Karena bang nggak mau lama-lama megang tuh duit kan, otomatis harus disalurkan ya. Gimana caranya biar menarik orang gitu kan, biar bisa nyalurin gitu. Otomatis bang kan berlomba-lomba mempermudah persyaratan, menurunkan bunganya dan segala macam biar nyalurin gitu. Pak Pur ini pegang loh. Masa gue mulu yang pusing gitu kan. Mikirlah. Nah ini mudah-mudah dimengerti oleh netizen awam gitu. Jadi kok nggak kejauhan gitu bahasa-bahasa yang dipakai tuh. Tapi ya balik lagi beberapa elit tidak suka gitu sampai akhirnya menyebut Menteri Koboy. Tapi untungnya Pak Pur ya tetap stick on the karakter dia ya, karakter gue begini ya, ceplos-ceplos apa adanya, transparan aja gitu. Terus ada lagi nih momen yang di capture oleh teman-teman yang muncul. Nih yo. Aduh, dasar bapak-bapak ya. Ini momen Menteri Keuangan Purbaya pakai seragam baru Kementerian Keuangan saat menghadiri rapat di Kementerian Koordinator atau Kemenko bidang pangan. Tadi ceki. Play. Pagi Pak. Baru. Siap. Jempol lagi. Jempol ya. Baju baru. Tapi kan data kekayaan dia tuh kan ada kan, harus disetor gitu kan. Tahu nggak ada utang. Nol bener-bener utangnya. Pantesan ada yang komen tuh dari Yeol. Kalau hidup tanpa utang emang gini guys katanya. Asli, jadi ya enjoy aja nggak ada utang. Terus tahu nggak ini nih, lagi disorot juga sama netizen.
jam tangan yang dipakai gitu. Ekspektasinya miliar-miliar. Ya. Cuma 7 juta. Ya udah gitu. Ya bisa dilihat sih sebenarnya dari postingan yang entah kenapa di take down Instagramnya gitu. Ya udah sederhana aja gitu kan. Simple aja orangnya. Tolonglah. Tapi ini komenan setuju nih aku nih dari Cawet nih, harus punya media sendiri Pak seperti KDM biar ada bukti kalau ada media lain takut videonya dipotong-potong. Menarik sih, menarik ya, masuk akal juga idenya tuh. Terus juga kan punya banyak peminat juga kan ternyata. Menarik tuh Pak, boleh dipikirkan tuh Pak usulnya. Kita kasih nextnya. Ya udah aja, mungkin segini dulu tuh beberapa update tadi kita sajikan. Abu juga udah datang, udah minta dimanja-manja sepertinya. Sambil menunggu Abu dimanja-manja, kita menuju ke setting to super thanks. Cus. Yo. Super thanks kita dari video kemarin ada Wang yang Ongli dari Kakak Saninata. Ada lagi aja orang yang mau pansos, hati-hati Pak. Bisa kena pencemaran nama baik loh. Untung aja KDM baik hati. Jadi bapak nggak dilaporin. Bapak aing terbaik cenah. Nambah lagi nih yang baru nih. Gimana tuh Kakak Saninata keramasin lagi yang ini yang baru nih. Habis yo. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang yang hobi ngeberantakin blue Bang Abu, ada Bang Abu yang bete dan Pakun yang masih bobo. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.